Pernah nggak kalian mikir kalau makanan yang kita makan sehari-hari itu ternyata udah diotak-atik genetikanya di laboratorium? Kayak mulai dari tahu, tempe, sampai jagung manis yang biasa kita konsumsi. Banyak yang bilang teknologi rekayasa ini itu sebagai pahlawan pembasmi kelaparan di dunia. Ya tapi gak sedikit juga kalau orang anggapnya ini sebagai ancaman tersembunyi bagi kesehatan kita. Nah, jadi apakah ini kita harus benar-benar waspada? Jadi gini loh ya, Coba deh perhatiin makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Mulai dari tahu, tempe, jagung manis, sampai sirup jagung di minuman. Nah, tahu gak sih kalau sebagian besar produk itu ya kemungkinan besar berasal dari tanaman yang udah dimodifikasi secara genetik atau biasa disebut GMO, Genetically Modified Organism. Nah, maka dari itu saya mengangkat topik yang cukup sensitif tapi penting banget buat kita pahami bersama-sama. Nah, jadi apa itu rekayasa genetika produk pangan? Haruskah kita waspada? Nah, isu ini selalu berhasil memicu perdebatan sengit. Ada yang bilang ini solusi masa depan, tapi ya agak sedikit juga yang takut kalau ini bisa jadi bom waktu buat kesehatan kita. Nah, langsung aja kita bedah pro dan kontranya secara objektif tentu. Disclaimer dulu, saya hanya sebagai orang yang membaca artikel dan mempelajari rekayasa genetik secara garis besar aja. Jadi sebelum masuk penjelasan, kita samain dulu nih persepsinya. Jadi apa sih sebenarnya pangan rekayasa genetika itu? Nah, sederhananya, ini itu produk pangan yang dihasilkan dari organisme yang DNA-nya itu udah diubah atau disisipi gen lain di laboratorium. Tujuannya apa? Ya buat dapat sifat baru yang diinginkan. Misalnya kayak supaya tanamannya gak gampang mati kalau diserang hama, atau bisa juga biar buahnya gak cepat busuk setelah dipanen. Nah, jadi ini bukan sulap atau sihir ya, melainkan intervensi teknologi biologi untuk memperbaiki kualitas pangan kita. Oke, sekarang kita beralih dulu dari sekarang langsung aja kita bahas dari sisi yang pro dulu ya sebelum beralih ke sisi yang kontra. Nah, jadi mengapa para ilmuwan dan banyak negara itu banyak yang dukung sekali teknologi ini? Nah, jadi ada beberapa alasan yang kuat. Saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama ada ketahanan pangan global. Nah, jumlah penduduk bumi itu kan terus bertambah, sementara lahan pertanian makin sempit, ditambah lagi adanya perubahan iklim yang gak nentu. Nah, si rekayasa genetika ini bisa menciptakan tanaman yang tangguh terhadap kekeringan dan cuaca yang ekstrim. Nah, jadi risiko gagal panen tuh udah bisa ditekan seminimal mungkin ya. Yang kedua ada mengurangi penggunaan pestisida. Nah, karena tanamannya udah dimodifikasi agar kebal dari hama secara alami, jadi petani gak perlu lagi tuh nyemprot pestisida kimia secara berlebihan. Nah, ini justru bagus buat lingkungan dan tentunya dompet si petani juga ya. Nah, yang ketiga ada peningkatan nilai gizi. Nah, teknologi ini bisa dimodifikasi kandungan nutrisinya. Contoh terkenalnya kayak golden rice. Nah, padi yang direkayasa ini genetikanya bisa kaya akan vitamin A buat bantu mengatasi masalah kebutaan di negara-negara. Oke, itu contohnya. Nah, berikutnya kita bahas dari sisi kontra. Nah, langsung aja kita bahas. Kalau sebelumnya itu sisi pro, kalau emang sebagus itu dampaknya, kita kenapa banyak yang masih menentang gitu kan, dan malah bilang kalau kita ini justru harus waspada. Nah, yang pertama itu ada kekhawatiran reaksi alergi. Nah, ketika gen dari satu organisme dipindahkan ke organisme lain, ada ketakutan kalau proses itu bisa memicu protein yang baru. Nah,
protein baru ini bisa nimbulin reaksi alergi pada orang-orang yang sensitif. Nah, biasanya kan ada orang-orang yang sensitif gitu pada alergi di organisme-organisme. Nah, rekayasa genetika ini justru jadi bahaya pada orang-orang alergi ini. Nah, yang kedua ada efek jangka panjang pada kesehatan. Nah, banyak masyarakat yang merasa khawatir karena dampak mengonsumsi makanan GMO ini mungkin nggak kelihatan sekarang gitu, melainkan baru muncul dalam jangka panjang. Nah, meskipun secara ilmiah klaim-klaim buruknya belum terbukti sepenuhnya ya, tapi ya bisa memicu terjadi itu. Nah, yang ketiga ada dampak lingkungan atau superweed. Nah, di sini ada risiko terjadinya transfer gen secara alami dari tanaman GMO ke gulma atau rumput liar lah di sekitarnya. Nah, kalau si gulma ini ikut-ikutan, nah jadi kebal terhadap herbisida, mereka akan berubah jadi superweed yang malah merusak ekosistem pertanian alami. Seperti itu. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan dan pendapat pribadi saya ya, antara milih pro atau kontra. Nah, jadi setelah saya menimbang-nimbang ya kedua sisi pro dan kontra tadi, di mana sih posisi saya? Nah, berdasarkan referensi terpercaya ya dari Hello Sehat dan berbagai literatur ilmiah yang sudah saya baca, saya itu berada di pihak yang pro. Nah, namun dengan catatan waspada secara bijak. Mengapa? Karena faktanya semua produk pangan rekayasa genetika yang beredar legal di pasaran saat ini itu gak langsung dijual gitu aja. Mereka itu harus lewati serangkaian uji klinis dan pengawasan keamanan yang sangat ketat gitu kan. Dan juga berlapis dari lembaga resmi seperti BPOM di Indonesia atau FDA dan WHO di tingkat internasional gitu kan. Nah, itu sampai saat ini belum ada bukti ilmiah valid yang menyatakan bahwa makanan GMO yang lulus uji itu berbahaya bagi manusia. Jadi jawaban dari pertanyaan haruskah kita waspada? Nah, adalah iya, kita harus tetap waspada. Ya, tapi jangan sampai antipati atau panik berlebihan gitu. Ya, biasa aja. Yang penting kita kewaspadaan kita ini cukup disalurkan dengan cara menjadi konsumen yang cerdas. Selalu memeriksa sertifikasi BPOM, membaca label kemasan kan, dan mendukung transparansi pelabelan produk GMO agar masyarakat itu bisa punya pilihan. Oke. Dan yap, itu dia opini dan pemaparan dari saya ya mengenai topik rekayasa genetika pangan. Nah, menurut kalian sendiri, kalian di tim mana nih? Yang di tim pro atau di tim kontra? Nah, kalau saya sendiri sih di tim pro ya, tapi tetap harus waspada dan bijak lah dalam memahaminya. Oke. Jadi saya izin pamit undur diri. Stay clean and sound. Bye bye.